Lillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita, ini adalah penutup kajian kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan membahas hal-hal yang diragukan saja. Hal-hal yang diragukan saja seputar bulan Ramadan. Saya akan sampaikan beberapa hal yang kita ragukan selama ini tentang aktivitas di dalam Ramadan. Termasuk perempuan, gimana cara tarawih di rumah, tarawihnya menjelang azan subuh, kalau ketiduran boleh atau tidak, dan seterusnya. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama, sebelum kita mulai tentang tarawih, tentang Ramadan, saya mau ingatkan kita bahwa kita mulai Ramadan itu tanggal 10 atau 11 Maret. Maka bagi ibu-ibu, betul ya Maret ya. Maka bagi ibu-ibu yang masih berhutang puasa, ibu masih bisa ganti puasa maksimal tanggal 9 Maret. Silakan ganti puasa. Seandainya ibu tidak mengganti puasa dan ternyata tersisalah puasa ibu misalnya 3 hari, maka tahun depan ibu masih boleh ganti puasa, tapi ibu kena denda fidyah. Jadi ganti puasa juga, fidyah juga. Fidyah ini ada yang bilang 6-7 ons, ada yang bilang 1,4 kilogram beras, maka ambil yang banyak saja. 1,4 kilogram beras 21.000 kali dengan 3. Jadi tahun depan boleh ganti puasa tahun ini 3, tapi denda 3 kali fidyah. Paham? Ternyata tahun depan ibu nggak bayar, maka boleh dibayar tahun depannya lagi 3 hari, denda berapa kali fidyah? 6 kali fidyah. Karena fidyah itu kali 2 setiap tahunnya. Ternyata tahun depan nggak puasa lagi, kodonya berapa? 3 kali 6 kali fidyah, 9 kali fidyah. Apa fungsi fidyah? Fungsinya adalah jawabir dan jawazir, mendatangkan efek jera dan menghilangkan dosa.
Jadi kalau ndak mau duit keluar, rasa-rasanya ngirit banget sama Allah, ganti puasanya. Itu kan cuman denda. Nggak bisa ganti di dunia, maka boleh silahkan ganti di yaumil akhir. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka bayangkan bagaimana hidup kita ini mau enak, nggak puasa 7 hari, gantinya ada waktu 365 hari. Nggak maulah kita menggantinya. Pas bayar fidyah, deh mahal betul. Kacau. Bagaimana hidup kita bisa tenang kalau haknya Allah tak kita berikan? Maka dulu kita belum pengajian, dulu kita belum belajar Islam, dulu kita masih sembrautan. Sekarang jangan lagi. Gantilah puasa dalam 1 tahun. Ya, karena nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Ya, manusia al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. So, dari zaman Rasulullah seperti itulah cara mengganti puasa. Ya, jangan diulang lagi. Bilang sama anaknya yang suka tidak berpuasa, bisa diganti tahun depan tapi denda dengan fidyah. Clear? Nah, begitu ya. Nah, yuk kita bahas tentang apa-apa saja yang mesti kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ramadan itu makin dia ke ujung, makin 10 hari terakhir, maka makin dia bermanfaat. Makanya di Timur Tengah itu makin ujung masjid makin rame. Kalau kita enggak, makin ke ujung masjid makin sedikit. Ini apa yang membedakannya? Ilmu. Karena di 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Nah, orang kita nggak paham. Di 10 malam terakhir dia nggak nengok Lailatul Qadar. Yang dia tengok adalah masak lontong, masak peye, kue kacang. Apalagi dia udah mudik, udah nggak ada dia taraweh. Lailatul Qadar lewat. Makanya wal asri innal insana lafi khusri. Manusia itu dalam keadaan benar-benar merugi kalau dia nggak ada ilmunya. Maka kita akan bahas. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pengen semua jemaah saya, apapun alasannya, jangan tinggalkan taraweh dan witir. Karena belum tentu kita ketemu taraweh lagi tahun depan. Tapi seandainya ibu sakit, nggak enak badan, maka ibu boleh witir aja. Biarlah ibu nggak taraweh. Taraweh ini lebih baik dianjurkan di masjid. Walaupun ada yang bilang, ustazah, perempuan tuh kan lebih baik sholat di rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam kamar yang kecil. Betul, ada hadisnya. Tapi kan itu hadis turun saat situasi di mana tidak aman. Maka lebih baik wanita di rumah. Kalau sekarang kan situasi aman, lebih baik ibu sholat ke masjid. Lah, suami saya tidak membolehkan saya ke masjid. Ada dalil untuk para suami-suami yang tidak mengizinkan istrinya ke masjid. Apa bunyi dalilnya? Jangan kalian larang istri kalian untuk pergi ke masjid. Maka taraweh lebih baik di masjid. Tapi kalau di rumah boleh? Di rumah boleh? Boleh. Nah, cara taraweh kalau di rumah, itu kalau ibu 8 rakaat, ibu pangkas jadi 2, 2, 2, 2, 2. Kalau di masjid kan dia antara rakaat 2 dengan 2 lagi sholawat gitu ya. Kalau di rumah, ibu disunahkan beriqomah. Iqomah tahu? Iqomah. Disunahkan iqomah. Nggak iqomah pun nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan di rumah, disunahkan beriqomah. Bisa 2, 2, 2, 2, bisa 4, 4. Tapi ada baiknya di rumah bareng suami itu juga boleh. Oke? Jadi maksud saya begini. Ibu habis berbuka, kemudian ibu sholat isya, ibu nggak enak badan, ibu tidur aja dulu nggak apa-apa kok. Nanti tarawehnya menjelang azan subuh sama witirnya, nggak masalah. Kan batas taraweh dan witir adalah azan subuh. Kalau batas isya kapan? Batas isya? Sholat isya batasnya jam berapa? Jam 12. Kalau batas sholat isya adalah sholat subuh. Batas taraweh? Subuh. Batas witir? Subuh.
Jadi boleh tarawih dan witir menjelang subuh? Boleh. Nah, cuman jangan dilupakan. Saran saya, kalau ibu nggak enak badan, pakai dalil aja. Sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring telentang. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya baringlah. Nah, cuman jangan ditinggalkan tarawih. Kenapa? Saat tarawih doa kita mustajab. Nah, saya mengatakan begini, nanti kalau ibu sholat di sebuah masjid, ini kalau kan kita nggak tahu. Seandainya panjang bacaan imamnya, ini pura-pura nih ya, panjang bacaan imamnya gitu ya. Karena ibu habis makan lontong, godok bagulo, cindua, ya kan? Lagi makan itu, ibu kemudian lagi sholat, tertidur sedikit. Pernah ngalamin gitu? Oh, semangat semua pernah ya. Karena cincau ya, karena cendol ya, karena tertidur sedikit. Tertidur. Banyak yang nanya itu batal nggak sholatnya itu? Sholat tarawih, apalagi imamnya membacanya lambat betul. Ya misalnya, itu batal nggak sholatnya? Tapi pernah ngalamin itu? Pernah ya. Kalau sholat berjamaah tertidur tidak lelap, gitu ya, tidak membatalkan. Apalagi kita berjamaah ada imam yang menggantikan. Cuman saran saya, kalau kita menikmati ibadah sholat kita, maka insya Allah kita tidak akan mengantuk. Makanya kata Rasulullah, berbuka itu biasa-biasa saja. Jangan sore-sore keluar, saya pas berbuka di Pekanbaru nih, kalau keluar la haula wala quwata illa billah. Semua dibeli, cindua, lote, pecel, ya, semuanya dibeli. Pas dimakan yang masuk cuman sebegitu, sisanya dibuang. Nauzubillah. Jadi kalau ibu lagi sholat berjamaah taraweh, panjang bacaan imamnya, ibu tertidur dikit kayak gitu ya, maka itu tidak membatalkan. Itulah manfaat sholat berjamaah. Yang pertama, tidur tak lelap. Kemudian yang kedua adalah karena kita berjamaah. Tapi kalau ibu misalnya antara isya dengan taraweh, ibu kan dengar ceramah ustadz, betul? Nah, waktu dengar ceramah ustadz itu ibu tertidur. Ya kan? Kalau ada, tapi dari wajahnya banyak nih, ya kan? Lagi dengar ceramah ustadz itu, karena masuk lote, masuk asam padeh, semua udah masuk ke perut, ibu tertidur. Ustadz lagi ceramah, ibu tertidur. Itu batal nggak wudhunya? Tapi ngalamin pernah? Selama ini ngambil wudhu lagi nggak? Mau kan menjelang tarawih kita mau sholat, ngambil wudhu lagi nggak? Karena was-was. Kalau tidurnya cuman teakwa-akwa, tahu teakwa-akwa? Itu tidak batal. Iya, biar segar boleh. Tapi secara hukum itu tidak membatalkan wudhu. Batal wudhu kalau menyandar, tertidur, atau di sejadah, batal. Itu namanya tidur lelap. Kalau tidur lelap, bahasa kitanya lama, itu batal. Makanya di pesantren itu, ya, di pesantren itu kan ribuan santri ya, itu kakak kelasnya berdiri-diri tuh Bu. Kalau nanti siswanya, santrinya begini-begini tidak apa-apa. Tapi kalau udah mau dekat, jidatnya ke sejadah, itu dipukul pakai sejadah. Woi, langsung terbangun. Kenapa? Jangan sampai batal. Kalau batal ngambil wudhu lagi, ada ribuan shaf yang akan putus. Nah, jadi kalau ibu terkantuk saat sholat tidak batal. Ibu terkantuk saat antara tarawih dengan isya, ibu dengarkan ustadznya terkantuk, itu ibu tidak batal. Paham? Makanya jangan menyandar-nyandar. Ini ndak habis tarawih ambil posisi. Wah, kan? Ambil posisi. Udah gitu ustadz ceramah 15 menit. Senang hati ustadz ya. Saya
Ceramah 15 menit itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi assalatu ala rasulillah amma ba'd. Jemaah tarawih yang berbahagia. Saya hantam aja. Kalau enggak, tak paham orang. Cuma 15 menit. 15 menit itu kami enak sebagai ustaz-ustazah. Cepat kami pulang. Tapi kasihan nanti jemaah tak dapat apa-apa kalau speed bicaranya nggak dipercepat. Kalau bicaranya lambat, jamaah, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat. Udah selesai rupanya ustaz nih ya. Nyampe rumah apa ceramah ustaz tadi? Nggak jelas dong, yang penting ganteng ustaznya. Itu aja lagi. Jadi ibu boleh ya, ibu boleh ngambil posisi, tapi kalau bisa ibu jangan tidur. Itu prinsip yang kedua. Paham? Ini saya ambil yang penting-penting aja nih. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya, Bu, maaf ya Bu, saya nggak pernah lihat jemaah saya kayak gitu. Kita ini dimotivasi oleh para ustadz untuk menghatamkan Quran dalam Ramadan. Tapi caranya juga harus benar. Maksud saya begini, waktu ustadznya ceramah, ibu jangan baca Quran di belakang. Banyak tuh. Wah, sekarang saya tanya, baca Quran hukumnya apa? Baca Quran hukumnya sunnah. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya baca Quran hukumnya majelis taklim. Mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Iya dong, belajar ilmu agama hukumnya wajib. Maka dulukan yang wajib. Jangan ustadznya ceramah, ibu baca Quran di belakang. Ibu berarti mendulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Alasannya pengen cepat khatam. Niat benar, caranya jadi salah. Ustadz ceramah di depan, ibu berzikir di belakang. Sedangkan tak berzikir aja tak paham ceramah tuh. Apalagi bertambah pula dengan zikir Allahumma innaka afun tuhibbul afafa. Kan ada waktu lain. Ada waktu lain untuk berzikir. Dengarkan aja ceramah ustadz tuh. Mau lain ujung, lain pangkal, angguk-angguk aja lah. Jangan-jangan ada satu kalimat dia yang membuat kita bertaubat dan hijrah. Kita nggak tahu dari kebaikan dan lisan mana kita dapat hidayah. Ini kadang-kadang ustadz ceramah di depan, saya tak pernah dengar. Cuma saya tak pernah lihat jemaah saya kayak gitu. Kalau jemaah saya baik-baik agaknya ya. Cuman saya dengar gitu ya dari jemaah atau misalnya dari siapa ya. Ustadz ceramah di depan, hijab sebagian ini ditutupnya nih. Sebagian ini ditutupnya hijab, sebagian dia buka. Di situ berkumpul orang-orang yang baca Quran. Nah, itu bahayanya beribadah tanpa berilmu. Jadi semua jemaah dengarkan ustadznya, paham nggak paham, angguk-angguk aja, karena belajar hukumnya wajib, sementara sholat hukumnya sunnah. Sholat baca Quran itu sama dengan ibu semangat tahajud 8 rakaat subuh jam 7 pagi, sama dengan itu. Paham tuh? Sama dengan ibu semangat sedekah tapi zakat enggak ibu bayar, sama dengan itu. Maka ibadah mesti pakai ilmu. Tahan. Memang betul bahwa membaca Al-Quran dalam Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Tapi jangan saat ustadznya ceramah. Di dalam dan luar Ramadan jangan. Ingat ada satu hadis, akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga tapi pada akhirnya masuk neraka. Siapa mereka? Orang adalah yang banyak ibadah sunnahnya tapi meninggalkan yang wajib. Dan orang itu banyak, sedekahnya banyak, bangun masjid tapi nggak keluar zakat. Sedekahnya banyak, hibahnya banyak, dia bagi-bagi sembako tapi dia buka aurat. Dia banyak ibadah sunnah yang dia lakukan. Dia ke masjid, zikir, iktikaf gitu ya, tapi tidak sholat subuh. Dia jaga wudhu 24 jam gitu ya, tapi nggak puasa Ramadan, nggak diganti-ganti. Nah, itu banyak ya orang-orang seperti itu. Maka ini yang saya maksud dengan bahwa ada baiknya kita itu melakukan sesuatu dengan ilmu. Ya, dia merasa masuk surga, Bu. Karena dia bangun masjid, dia sedekah, tapi zakat nggak dibayar. Dia merasa masuk surga karena banyak bacaan Al-Qur'annya. Tapi bacanya saat ustaz ceramah, tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Oke? Nah, perlu saya sampaikan bahwa
Semoga dari ceramah guru-guru kita itu kita mendapatkan hidayah. Hidayah itu didapat bukan karena kecerdasan, tapi kadang-kadang kita nyangkut salah satu dari kata-kata dia dan akhirnya kita berubah. Dan kita cari itu, entah dari ustadz yang mana. Gitu. Clear ya? Oke, yang pertama tadi usahakan taraweh walaupun di rumah dalam keadaan duduk. Yang kedua mengantuk-ngantuk saat taraweh nggak ada masalah. Dia lanjutkan, termasuk mengantuk saat antara ustadz menjelaskan, selagi tidak nyandar tidak apa-apa. Kemudian jangan baca Quran saat ustadznya ceramah. Ini penting. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah witir. Ibu-ibu, ibu taraweh di masjid. Kemudian ikut jamaah witir di masjid. Kemudian ibu pulang ke rumah. Ibu mau tahajud. Boleh? Boleh. Witir boleh? Tidak boleh. Karena witir cuma satu kali. Kita buka pemahaman yang selalu mengatakan witir adalah sholat penutup adalah salah. Witir itu cuma sholat ganjil saja. Bu, kalau mepet-mepet azan subuh, pura-puranya 7 menit lagi azan atau 10 menit lagi azan subuh. Waktu ibu cuman ada kesempatan sholat paling banyak, misalnya beberapa rakaat atau mepet banget. Ibu pilih tahajud atau witir? Witir, karena witir jauh lebih penting walaupun 1 rakaat. Clear? Nah, yuk yang penting-penting aja kita bahas. Batas sahur adalah azan, bukan imsakiyah. Jadi kalau berbunyi sirine, tahu sirine? Tuh, kayak itu bunyinya enggak ya? Gitu ya. Bunyi sirine, tahu-tahu ibu masih ada cappuccino sama sampai patin, santuang selama, enggak apa-apa dah. Jadi kalau bunyi sirine, ibu masih ada makanan, makan aja enggak apa-apa. Kan masih dari sirine ke ngaji-ngaji itu 10 menit. Sirine itu 7-10 menit sebelum azan subuh. Jadi kalau masih bunyi sirine, ada R-nya, apa ya saya menyebutnya nih. Pokoknya bunyi sirine itu gitu ya. Nah, ibu masih bisa makan, masih bisa minum. Bahkan kalau ibu terbangun saat sirine, ibu boleh kejar air putih ibu minum, nggak ada masalah. Karena batas sahur adalah sirine, adalah adzan subuh. Tapi kalau sudah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tentu berhentilah. Maksud saya begini, maksud saya menyampaikan begini. Sahur itu kan tidak wajib. Sahur itu bukan syarat sah puasa. Dia cuman sunnah puasa. Tidak sahur, tidak apa-apa. Tapi sayang sekali, sahur itu keutamaannya banyak betul. Satu, dalam sahur ada berkah. What the meaning berkah? Itu bahasa kampung saya itu ya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah orang yang sahur akan mendatangkan ketenangan bagi dirinya. Jadi orang yang suka sahur itu hatinya akan lebih tenang, apapun kondisi nasib dia. Yang kedua, saat sahur itu doa kita mustajab. Jadi misalnya di tempat kita sahur dengan lote, dengan nasi goreng, kita depan makanan itu baca doa, berdoa sebelum makan sahur, itu doa mustajab. Sebelum fajar, Az-Zumar 17, Az-Zariyat 18. Yang ketiga, manfaat sahur adalah kita itu membedakan diri kita dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpuasa tapi tidak bersahur. Orang Islam berpuasa bersahur. Makanya ada dalil bahwa bersahurlah kalian walaupun dengan kubul ma, walaupun dengan segelas air putih. Nah, kaitannya dengan sirine tadi, saya khawatir ibu kalau udah bunyi sirine tapi ibu baru bangun, ibu nggak mau minum. Paham ya maksudnya ya? Bukan berarti
saya bilang santai aja lah Bu, sirine itu santuang aja. Nggak gitu. Maksud saya adalah walaupun udah bunyi sirine, ibu tetap pertahankan walaupun segelas air putih untuk mendapatkan barokah. Karena puasa itu berkahnya itu di sahur. Berkahnya itu di sahur. Sahur hukumnya wajib, sahur hukumnya sunnah, berbuka hukumnya wajib. Tapi mana ada orang tidak buka ya? Nah, berbuka hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini kita hidup pada zaman anak muda suka nongkrong. Jadi malam dia udah nongkrong, dia udah makan nasi, udah makan piscok, keju coklat gitu ya. Dia nongkrong, habis taraweh dia nongkrong, sahur dia ndak lapar. Pas dibangunkan maknya dia bilang apa? Ah, tadi malam udah makan sahur mak. Padahal sunnah sahur itu mengakhirinya. Dekat-dekat azan subuh itu sunnah. Ibu kalau tanya sama saya, mana bagus saya sahur sebelum tidur atau dekat subuh? Dekat subuh lebih bagus. Ya, mana bagus saya sahur jam 2 malam atau dekat subuh? Dekat subuh lebih bagus. Karena mengakhiri sahur dapat pahala sunnah. Paham maksud saya ini? Nah, jadi anak-anak muda itu kalau dia tidak mau bangun sahur, saran saya ibu paksakan dia bangun. Kenapa? Karena dia bakal jadi suami orang, dia bakal jadi istri orang, dia bakal punya keturunan. Kalaulah semua anak muda, karena tadi malam dia udah nongkrong, udah makan macam-macam malam, dan dia nggak sahur, saya takut nanti sahur hilang di bumi Allah ini. Karena pada faktanya anak muda sekarang jarang dia bersahur, karena malam dia udah nongkrong. Oke? Nah, itu ya. Jadi sahur ya disunahkan. Kemudian berbuka. Berbuka itu diwajibkan. Ibu nggak bisa kayak gini. Ah, aku bukanya jam 7 aja lah. Kenapa? Iman lagi kuat. Nggak bisa. Oh, aku lagi beriman. Terus gimana? Aku buka jam 9 aja lah. Nggak bisa. Di perjalanan ada air, minum, berbuka. Nggak ada air, petik daun. Allahumma laka sumtu, Allah kanyang Allah tu. Anda ya, petik daun makan kayak gitu ya. Ada apa lagi? Di tengah jalan ada buah, ambil. Karena mempercepat berbuka itu hukumnya adalah wajib. Nah, ini fenomena. Sekarang ada ilmu baru dari penyampaian baru, katanya adalah berbuka itu disunahkan baca niatnya setelah berbuka. Baca doanya, bukan sebelum berbuka. Saya akan jelaskan ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada pendapat yang mengatakan bahwa berbuka itu berdoanya setelah berbuka. Sekarang saya tanya sama ibu, ibu berbuka itu doanya sebelum atau setelah berbuka? Sebelum. Nah, baca doa dulu baru berbuka. Kalau kita lihat, ini sekarang ada sesuatu informasi baru saya jelaskan biar nggak ngeblunder, ya. Ibu-ibu, kalau kita lihat arti dari berbuka, arti dari ayat berbuka, arti dari doa berbuka, coba ya. Ada yang mengatakan itu sesudah, karena merujuk pada artinya. Coba, Allahumma laka sumtu, artinya ya Allah, laka, untukmu, sumtu, aku telah berpuasa. Telah, udah lewat. Wabika amantu, dan dengan engkau aku telah beriman. Berarti telah. Wa ala rizkika, dan atas rezekimu, aftortu, aku telah berbuka. Nah, telah, aftortu itu adalah madi, masa lalu, past tense. Dan atas rezekimu aku telah berbuka. Maka muncullah kesimpulan dari beberapa orang yang mengatakan bahwa oh, kalau kita berbuka itu niatnya setelah berbuka. Karena ada artinya wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Kalau gitu berbukanya, berdoanya setelah berbuka saja. Begitu pendapatnya. Nah, tapi persoalannya adalah yang namanya doa itu di awal atau di akhir? Doa atau di akhir? Awal atau akhir?
Kalau merujuk pada artinya itu letaknya di akhir dong, karena udah past tense, madhi, masa lalu. Tapi yang namanya berdoa tetap disunahkan di awal. Nah, persoalannya adalah saya nggak mau Ustazah, saya di akhir. Oke, silahkan di akhir, tapi tetap baca bismillah di depannya. Sekarang saya tanya, bismillah kalau ibu makan nasi, makan cincau, ibu lupa baca bismillah, berdosa nggak? Berdosa nggak? Nggak berdosa. Bisa nggak baca bismillah di tengah? Bisa. Caranya bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillah awal dan akhir. Bisa nggak di akhir? Bismillahi ala akhirihi. Berbismillah atas berakhirnya makanku ini. Tapi kalau ditanya, mana bagus bismillah, awal, tengah atau akhir? Awal ya. Tapi kalau ada yang berpendapat pengen di ujung, is okay. Doa bukan bagian dari rukun. Jadi mau diletak dimanapun itu pilihan kita. Tapi bismillah awal, tengah, akhir tentu lebih baik di awal. Tapi apakah salah orang yang di awal? Tidak. Apakah salah yang di akhir? Tidak. Cuman tetap baca bismillah. Saya khawatirnya dimakan bakwan tuh nggak ada baca apa-apa. Terkejut setan. Terkejut setan. Oke, gitu ya. Ya. Di awal. Di awal. Di awal. Iya. Iya, itu kalau merujuk pada artinya. Sekarang saya bilang, bersyukur itu bisa nggak sebelum dikasih nikmat? Udah itu aja jawabannya. Oke? Kan kita belum menikmati Ustazah. Sekarang saya tanya, bisa nggak bersyukur sebelum dikasih nikmat? Sekarang kita balik. Bisa nggak bersyukur setelah dikasih nikmat? Bisa aja dua-duanya. It's okay, no problem. Tapi sekarang saya tanya, mana lebih baik? Bersyukur sebelum dikasih nikmat atau setelah dikasih nikmat? Sebelum. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan ditambah nikmat. Paham nih? Tapi apakah Ustazah Nela melarang di akhir? Tidak. Karena sekali lagi doa ini tak usah dipermasalahkan. Karena kenapa? Karena dia adalah bagian, bukan bagian dari rukun, bukan bagian dari apapun. Ya. Tapi pertanyaannya bagus. Kita kan belum mendapatkan nikmat Ustazah. Kita belum mendapatkan nikmat dari berbuka. Ya. Kayak mana pula kita mau bersyukur? Nah, berdoa, bersyukur. Ya bersyukur sebelum dikasih nikmat jauh lebih bagus daripada setelah dikasih nikmat. Jadi kalau yang udah terbiasa di awal, is okay, nggak ada masalah di awal. Oke, gitu ya. Nah, tapi kalau bismillah, bagusnya di depan lah. Oke. Sebagai penutup, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebagai penutup adalah kita nanti akan ketemu dengan bulan Syawal, itu ya, Idul Fitri. Bahwa Idul Fitri itu sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat, 2 rakaat khutbah. Maka rukun sholat itu khutbah itu rukun sholat. Jadi habis sholat, salam kanan, salam kiri, ibu wajib dengarkan khutbah. Tak boleh bercerita. Bercerita batal sholatnya. Karena khutbah itu rukun sholat. Paham nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya. Berselfie. Selfie pula. Update status lagi sholat Idul Fitri nih bray, macam dia aja yang sholat. Tahanlah dulu. Atau ibu cerita batal walaupun cuman suruh anak diam, jangan ya. Ini ada pulang pula dia bu,
Kenapa? Kalau sholat, setelah sholat selesai, kadang-kadang memakan waktu yang lama. Nggak boleh cerita. Nggak boleh cerita. Khutbah itu, walaupun ada jeda, khutbah itu rukun sholat. Tak boleh, dia tak boleh. Sama persis Idul Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Yang parahnya tuh pulang dia, Bu. Ngapa? Manaskan lontong katanya. Kacau. Tuh pada pulang. Itu kan bahaya. Tapi saya rasa dulu itu waktu saya kecil ya, mak saya sering bilang gini ya, nanti ya khutbah jangan bercerita. Sekarang ini ustadz makin banyak, jemaahnya makin banyak pulang. Alasannya nanti jemaah mau ke rumah katanya, pulang dia duluan. Alasannya jemaah mau ke rumah, pulang dia duluan. Padahal khutbah itu wajib, Bu. Jadi jangan buka mukena boleh, tapi jangan pulang cerita. Sama dengan sholat Jumat, betul. Kalau sholat Jumat kan beda, khutbah dulu baru sholat. Ini orang khutbah dia di luar duduk, nganga dia di luar. Nanti orang sholat baru dia masuk. Nggak boleh. Sedangkan masuk aja dia, bercerita dia, batal. Ya, kalau buka kerudung boleh, asal tetap tutup aurat, buka mukena. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh, tapi makruh pun dia nggak usah kita kerjakan. Ya, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan batal dan hanya sampai kepada tingkatan makruh. Tapi bukan karena kalau buka mukena nggak apa-apa, buka mukena nggak apa-apa, boleh. Sama dengan kemarin waktu COVID pemerintah bilang apa? Boleh sholat Idul Fitri di rumah, kan gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Tapi harus ada si tukang khutbahnya. Khutbah itu rukun sholat. Maka nggak bisa dalam rumah kecuali suaminya ahlul khutbah. Boleh satu perumahan, ya di teras perumahan ada imamnya, ada tukang khutbahnya. Sholat id di rumah macam sholat duha nggak bisa, karena sholat id itu ada khutbah. Jadi waktu pemerintah menerangkan satu surat bahwa boleh sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah, waktu itu kami heboh gitu ya, harus menyampaikan silakan di rumah, silakan di rumah, silakan di rumah, asal ada tukang khutbah. Jadi tukang khutbah ya. Kalau ada orang yang berkhutbah, ya tidak bisa macam sholat duha, mesti ada si khutbah, pokoknya gitu. Atau di depan rumah, 4 rumah ada yang berkhutbah, karena berkhutbah itu rukun sholat. Mana bisa khutbah lewat TV? Namanya khutbah itu dalam majelis macam ini, satu tempat satu waktu. Khutbah satu tempat satu waktu, dia rukun. Kayak gini, satu tempat satu waktu. Sementara kalau beda tempat nih kayak online, ini satu waktu tapi tidak satu tempat, maka ini namanya bukan jemaah. Maka yang online dapat pahala menuntut ilmu Allah, sementara yang offline dapat pahala menuntut dan dapat pahala silaturahmi. Makanya yang online itu biasanya jemaah online ini nih tetap dianjurkan untuk mengikuti majelis taklim di tempatnya masing-masing, walaupun sekali seminggu untuk mengejar pahala silaturahmi. Ya, walaupun yang online ini tetap dapat pahala menuntut ilmu, ya. Yang lain. Itulah. Oke? Clear? Yuk pulang kita lagi yuk. Allah alam bisawab ya. Demikian 1 tahun sudah saya menemani ibu-ibu semuanya. Salam takzim dari saya. Mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini saya ada salah dan khilaf. Semoga Allah kembalikan kita dalam predikat takwa ke depan. Kalau selama ini saya terlambat karena macet, ibu udah tenganggo-nganggo menunggu ya. Saya mohon maaf lahir dan batin, Bu ya. Saya waktu keluar kota 10 hari ya, atau pergi umrah 10 hari, itu ada satu ustazah yang menggantikan saya ya. Setiap saya ceramah beliau menggantikan saya nggak tahu ustazahnya ada di sini atau enggak gitu ya. Saya sampai ngeluh, ustazah kok saya terlambat terus sih.
Kok anti nggak ada terlambat? Oke ya, oke demikian ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qablal maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maus wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani